wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Zafitria Susandi dengan NIM 46. Saya Rifati David Yunalda, NIM 47. Saya Faisal Idris, NIM 48. Kalau kita mulai. Saya Rifati David Yunalda akan menjelaskan tentang circulating water system. Oke, pada tahap yang pertama, kita akan membuka cell slide gauge atau di bypass tergantung pada potensi terjadinya kondisi pembukaan pada tower. Sini kita akan membuka pada bagian sini, yang semulanya dia tertutup, kita akan membukanya untuk mengaliri air ke fan kondensor. Untuk step yang kedua, pastikan air mengalir lancar melewati kondensor. Kita bisa memastikan bahwa katup yang mengalir pada kondensor sudah terbuka. Pada step yang ketiga, periksa level pada basin atau bak air cooling tower pada level normal 0,0 mmHg. Bisa kita lihat pada layar, basin level di sini masih batas normal, yaitu 0,0. Step yang keempat, mulai pompa sirkulasi air yang pertama. Pada tahap ini kita hanya perlu menyalakan pompa yang pertama. Setelah kita menyalakan pompa, periksa arus bolak-balik menjadi normal setelah beroperasi. Pada saat kita menyalakan pompa yang pertama, terjadi lonjakan arus hingga 600 ampere. Setelah arusnya normal menjadi 300, baru kita bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Setelah arus normal, kita pastikan pompa air berjalan hingga 100%. Bisa kita lihat di circulating discharge valve pulse. Di sini sudah menunjukkan angka 100. Pada step berikutnya, fan semua kondenser water box dan jalankan kondenser. Oke, pada sini kita akan mengatur pembuangan air dan kita atur menjadi 30%. Step berikutnya, atur dan periksa titik stall cooling tower level blowdown valve menjadi 0,0. Level blowdown valve-nya di sini masih 0,0. Step berikutnya kita sirkulasi H2O dan cooling tower. Start pompa sirkulasi air yang kedua. Pada saat kondisi seperti ini, pastikan nilai pada tower level blowdown dalam keadaan minus. Jika terjadi positif, matikan pemasukan airnya, lalu agar air yang terbuang makin besar sehingga menghasilkan hasil yang negatif. Sama seperti kasus berikut, jika sudah melebihi 0,0, kita akan memperbesar pembuangan dan memperkecil pemasukan air yang masuk.
Pada step yang berikutnya, nyalakan pompa yang kedua dan pastikan ampere kedua pompa sudah berjalan. Jika ampere pada kedua pompa sudah normal, periksa katup pembuangan yang pompa yang kedua. Pada kasus ini sudah terjadi 100%. Sekian penjelasan dari circulating water system. Terima kasih. Idris akan menjelaskan tentang service cooling water pump, yaitu pada kolom bagian ungu. Jadi langkah yang pertama itu adalah start our cooling water boost pump pertama. Jadi yang pertama kali kita start itu adalah pompa booster yang di sini. Itu buat meningkatkan tekanan pompa, karena pompa yang pertama itu tekanannya semakin jauh semakin melemah. Jadi di sini akan meningkatkan pompa ke yang dialirkan ke kondensor. Nah, ini sudah kita start, dan yang kedua yaitu start bearing cooling water pump pertama. Nah, letak bearing cooling water pump pertama itu di sini. Jadi di sini kita start, dan di sini posisinya sudah berada pada start, dan langkah selanjutnya yaitu saat tekanan bearing cooling water pump telah stabil di atas 6,9 bar, atur bearing cooling water pump menjadi auto. Karena di sini tekanan di sini sudah di atas 6,9 bar, jadi berarti sudah stabil. Dan langkah selanjutnya yaitu atur bearing cooling water pump menjadi auto. Nah, di sini karena posisinya sudah auto berarti kayak gini lah. Nah, langkah selanjutnya yaitu start air condenser kompres pertama. Dan ini stasiun air compression pertama posisinya sudah kita start. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saat tekanan stasiun air normal di atas 6,9 bar tercapai, stop stasiun kompresor air kedua. Karena di sini belum 6,9 bar, jadi kita tunggu sampai 6,9 bar. Oke, kita tunggu dulu. Di sini posisinya menunjukkan masih 2,5 sampai 6,9 bar. Oke, di sini kita cepatin aja biar singkat waktu. Ini sudah 4, 5. Nah, di sini. Nah, di sini posisinya sudah 6, di sini posisinya sudah 6,9 bar. Maka di sini kita akan stop stasiun air kompresor kedua, dan sini sudah menunjukkan stop. Jadi penjelasan tentang miscellaneous auxiliary system cukup sampai di sini. Oke. Kita akan melanjutkan tentang turbin auxiliary pada opsi warna hijau, yaitu pada ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah buka atau pastikan terbuka seluruh katup perbuangan turbin. Jadi yang dibuka itu adalah turbin throat per CV, turbin throat per CV VLV LH drain VLV, dan turbin LPR CV, turbin LPR CV LH drain VLV, turbin first stack drain VLV, turbin HP outlet cylinder drain VLV, dan turbin outlet cylinder drain VLV. Ini semua dibuka. Nah, oke, sekarang semua dalam keadaan open. Nah, langkah selanjutnya yaitu periksa pipa sistem lubrikasi sejajarkan katup pompa dan waduk yang siap untuk dioperasi. Jadi di sini sebelum maju langkah selanjutnya diperiksa dulu, dan tadi sudah aman. Nah, jadi yang langkah ketiga yaitu
jalankan oil pump. Nah, di sini sudah dalam keadaan start, yaitu jalan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu periksa tekanan main turbin loop oil setidaknya 1 bar. Nah, yaitu di sini tekanan turbin loop oil tuh. Karena di sini posisinya udah 1,2, jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima. Yang langkah kelima yaitu atur emergency DC oil pump menjadi auto. Nah, di sini karena keadaan emergency DC oil pump menjadi auto, oke, sudah pas. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6. Langkah ke-6 yaitu stop out oil pump. Stop out oil pump. Nah, di sini kondisinya sudah stop. Berarti kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu periksa DC oil pump start secara otomatis dan tekanan minyak lubrikasi terjaga. Di sini kita akan memeriksa emergency DC oil pump start secara otomatis. Karena di sini start otomatis sudah nyala, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-8. Atur oil pump menjadi auto. Nah, di sini pas posisinya sudah menjadi auto. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-9. Dan langkah ke-9 yaitu stop emergency oil pump. Stop emergency oil pump. Stop emergency oil pump. Oke. Di sini pas posisinya sudah stop. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-10. Periksa oil pump start secara otomatis agar tekanan minyak lubrikasi terjaga. Oil pump start secara otomatis. Ini oke, sini sudah auto, berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Yaitu langkah ke-11, atur emergency DC oil pump jadi auto. Oke, di sini kita atur emergency DC oil pumpnya menjadi auto. Oke, sudah auto. Kemudian langkah 12 yaitu start loop oil reservoir vapor extraction. Start loop the reservoir oil extractor, yaitu ini. Kita start loop oil reservoir vapor extraction. Karena posisi sudah start, kita lanjut ke langkah 13, yaitu start 1 DEH pump. Nah, di sini kita akan meng-start satu saja dari kedua DEH pump ini, yaitu DEH pump pertama. Dan yang selanjutnya yaitu periksa tekanan dari DEH pump tadi setidaknya 131 bar. Karena di sini angka sudah menunjukkan 137,5 bar, jadi tekanan sudah stabil, dan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Oke, karena langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan dari rekan saya yaitu langkah ke-14 yaitu atur DEH pump kedua menjadi auto. DEH pump kedua itu menjadi auto. Lalu pastikan sistem pelindung pada pipa katup pompa kampas telah siap dioperasikan. Lalu generator siloin sistem hijau warna itu keadaan start air set SO pumpnya start. Startkan air set SO pumpnya. Lalu start pompa SO hidrogen sisi samping. Periksa gen air set keduanya diffnya menjadi 0,01. Ini 0, gen H2 set diffnya 0,1. Lalu langkah berikutnya itu periksa gen H2 set diffnya itu 0,02.
H2 nya 0,02. Kita sambil menunggu. Itu start ekstraktor uap H2 nya. Start ekstraktor H2 nya. Ekstraktor vapornya di startkan. Atur emergency DC air SO backup pumpnya menjadi auto. Emergency DC air SO pumpnya backup pumpnya menjadi auto. Terus atur ACSO backup pumpnya menjadi auto juga. ACSO backup pumpnya menjadi auto juga. Lalu kita masuk ke pilih 4,1 bar ya, dan tingkatkan kemurnian hidrogennya sampai 100%. Lalu kita lanjutkan periksa peningkatan tekanan hidrogen setidaknya mencapai 4,0 bar. Nih, tekanan H2 generatornya pada tekanan itu yaitu 4,0 bar. Lalu periksa alarm tekan rendah generator hidrogen menjadi bersih. Alarmnya menjadi bersih. Terus kita periksa lagi alarm generator low hidrogen purity-nya menjadi bersih. Purity-nya menjadi bersih. Oke, sembari menunggu. Oke, so kita masuk ke turbin MCLO itu berwarna hijau. Lalu kita startkan turbin bearing lift pumpnya. Nih, kita startkan turbin bearing lift pumpnya. Kita tekan tombol start, akan semua bekerja. Terus kita lanjutkan atur turbin bearing lift pumpnya menjadi auto. Turbin bearing lift pumpnya kita menjadikan auto. Lalu kita start main turbin turning gear-nya. Ini main turbin turning gear-nya kita startkan. Langkah selanjutnya yaitu atur main turbin turning gear-nya menjadi auto. Ini main turbin turning gear-nya menjadi auto. Atur dan periksa titik temperatur gen H2 kontrol sekitar 24 derajat. 24 derajat nih. Generator H2 temperatur kontrolnya menjadi 24 derajat. Ini kita udah ubah menjadi 24 derajat. Terus atur gen H2 temperatur menjadi auto. Nih, lalu kita dari mengubah 24 derajat kita menjadikan gen H2 temperatur kontrolnya menjadi auto. Lalu atur atau periksa titik setel exhaust spray temperatur kontrol menjadi sekitar 65,5 derajat. 6 derajat. Nih. Exhaust spray temperatur kontrol kita mengubah 65,6 derajat. Lalu kita ubah atur exhaust spray-nya temperatur kontrol menjadi auto. Kita ubah menjadi auto. Lalu atur periksa titik setel MCLO temperatur kontrol menjadi sekitar 43,3 derajat. Nih, kita setel MCLO temperatur kontrolnya menjadi 43,3 derajat. Oke, kita setelkan tekan atas ini menjadi 43,3 derajat.
Lalu kita atur MTLO control menjadi auto. Dan sistem akan beroperasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih akan menjelaskan dari judul yang ketiga.